Hari ini tersangka kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan kembali menjalani tes psikologi yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 pagi. Peggy Setiawan alias Peron dijadwalkan melakukan tes psikologi selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Pada Sabtu kemarin, pemeriksaan psikologi terhadap Peggy berlangsung selama kurang lebih 6 jam, dengan melibatkan 3 psikolog dan 5 tahapan pemeriksaan. Pada pemeriksaan psikologi hari ini, Peggy disebut akan kembali didampingi kuasa hukumnya. Sabtu kemarin, keluarga dan kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, sempat menolak untuk menjalani tes psikologi. Namun pihak Peggy akhirnya menerima karena pemeriksaan dilakukan demi kehati-hatian penyidik agar tidak salah duga dalam menangani kasus ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 8 tahun lalu memasuki babak baru. Sabtu kemarin, tersangka Peggy Setiawan alias Peron menjalani tes psikologi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy mengakui sempat mempertanyakan urgensi tes psikologi kepada kliennya. Namun setelah dijelaskan pihak kepolisian, pihak Peggy akhirnya menerima karena pemeriksaan psikologi ini dilakukan demi kehati-hatian penyidik agar tidak salah duga dalam menangani kasus ini. Supaya tidak salah duga, supaya tidak salah tangkap. Itu, nah artinya mau menguji jawaban yang selama ini konsisten dituangkan oleh Peggy Setiawan dalam BAP bahwa memang tidak melakukan dengan cara pun memang tidak melakukan itu. Jadi mau dites mungkin kan? Nggak apa-apa silakan. Memang kita Peggy tidak melakukan, mau terserah mau diperiksa dengan cara apapun. Tapi ingat, kalau memang sudah mendapatkan keyakinan ya bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, bukan pelaku, ya harus legowo juga Polri. Nah tadi pagi sebelum tes dimulai, kita semua mendapatkan penjelasan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Koordinator Tim, tes psikologi ini atau tes kejiwaan ini dilakukan untuk supaya salah satu diantaranya jangan sampai nanti pihak penyidik itu salah mengartikan daripada keadaan atau kondisi kejiwaan PS ya, Peggy Setiawan, ya kan. Nah, karena apa? Supaya ini ada mendapatkan keyakinan, satu keyakinan bahwa memang secara psikologi memang klien kami sehat dan memang betul yang disampaikan oleh rekan kami. PS ini konsisten dari mulai awal pemeriksaan sampai bahkan sampai hari ini konsisten. Jadi tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang ditampakkan, apalagi kan begitu ya, apalagi depresi secara mental. Setelah 6 jam menjalani tes psikologi, Peggy Setiawan sempat bertemu ibundanya, Kartini. Kartini menyebut Peggy hanya meminta doa, namun tidak berani menatap dirinya lantaran takut menangis. Ibu, tadi pas ketemu gimana? Obrolan apa? Obrolan apa? Tadi ketemu Peggy. Enggak, Peggy cuma minta doa aja udah. Paling nangis tadi ketemu itu. Setiap ketemu pasti dia nangis. Dia nggak berani ngelihat wajah saya. Dia takut ibunya. Nangis, takut nangis sebenarnya. Iya. Jadi kalau melihat ibunya udah langsung nangis. Usai merampungkan tes psikologi terhadap Peggy di hari pertama, Polda Jawa Barat menyerahkan sepeda motor milik Peggy yang disita oleh penyidik kepada kuasa hukum Peggy Setiawan. Tak hanya sepeda motor, penyidik juga mengembalikan barang-barang pribadi milik Peggy yang sempat disita. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan tes psikologi terhadap Peggy, informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Polda Jawa Barat. Selamat siang, Vida. Di hari kedua ini apa yang akan digali polisi dalam tes psikologi terhadap Peggy Setiawan? Selamat siang, Dipo dan juga saudara. Di hari kedua ini atau di tes lanjutan psikologi terhadap tersangka Peggy Setiawan yang dilakukan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar memang masih sama tujuannya Dipo dan juga saudara, ini adalah untuk mengecek atau memeriksa konsistensi dari Peggy Setiawan terkait pernyataan atau kemungkinan dirinya tak bersalah dalam kasus ini. Tadi
tes psikologi terhadap Peggy Setiawan ini dimulai sekitar pukul 10, jadi sudah sekitar 1,5 jam berlangsung. Dan sebelum tadi kami berjumpa dengan kemudian kuasa hukum Peggy Setiawan sebelum memasuki gedung Ditreskrimum Polda Jabar, ada beberapa hal yang dilakukan yang berbeda di Polda juga saudara dengan hari kemarin. Kalau di hari kemarin ini fokus dari pemeriksa atau psikolog yang memeriksa Peggy Setiawan ini yang dilakukan adalah melakukan tes dengan berbagai macam pertanyaan, lalu juga tulisan tangan dan juga tes menggambar. Maka di hari ini informasi yang diberikan oleh psikolog yang memeriksa Peggy Setiawan ini adalah fokusnya untuk kemudian menggunakan alat yang nanti akan digunakan kepada Peggy Setiawan untuk kemudian mengetahui bagaimana kebiasaan dan juga karakter Peggy Setiawan di umur 18 tahun. Meskipun kemarin kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini sudah kemudian mengizinkan atau legowo dengan proses tes psikologi yang kemudian harus dijalani oleh kliennya. Namun tadi di Polda dan juga saudara sebelum masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Jabar, kuasa hukum dari Peggy Setiawan sebenarnya masih mempertanyakan kemudian untuk apa dilakukan tes psikologi kepada kliennya. Karena memang di Polda dan juga saudara kalau kita melihat prosedural penyidikan, biasanya tes psikologi ini dilakukan kepada tersangka. Biasanya ada karena dua hal di Polda dan juga saudara. Yang pertama ini adalah inkonsistensi jawaban-jawaban atas pertanyaan penyidik. Dan yang kedua ini jika kemudian mental dari tersangka tersebut ini ada anomali begitu di Polda dan juga saudara. Sementara kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menyatakan bahwa sebetulnya kalau semisal dia melihat dari kondisi mental Peggy Setiawan ini sama sekali tidak ada gangguan begitu ya. Bahkan sebelum dilakukan tes psikologi, saat kemudian orang tua dari Peggy Setiawan ini menjenguk Peggy Setiawan, komunikasi masih berjalan dengan lancar dan sejumlah komunikasi ini juga masih dilakukan dengan normal. Dan kalau melihat alasan yang selanjutnya, biasanya ini alasan inkonsistensi jawaban. Dari awal mula Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, ini sebetulnya Peggy Setiawan tidak pernah merubah statement dirinya bahwa kemudian dirinya ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Namun memang kalau melihat dari alasan pihak kepolisian melakukan prosedur tes psikologi ini untuk kehati-hatian penyidikan agar kemudian tidak ada salah tangkap begitu yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jika alasannya adalah hal tersebut, maka kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menyebut setuju dengan kemudian tes psikologi yang kemudian dilakukan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar. Dan tentunya harapan dari kuasa hukum ini di Polda juga saudara adalah dari tes psikologi ini kemudian dapat dibuktikan bahwa kliennya Peggy Setiawan ini tidak terlibat, apalagi kalau kita melihat dari sangkaan penyidik dari Polda Jabar, Peggy Setiawan ini merupakan otak pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki dengan ancaman hukuman mati. Dan diharapkan tentunya dari hasil ini ada titik terang yang bisa kemudian didapatkan oleh pihak kepolisian terkait kliennya yang tidak terlibat, Dipo. Ya, 1,5 jam tes psikologi sudah berlangsung dan diikuti oleh Peggy. Tentu tujuannya adalah untuk memeriksa konsistensi jawaban dari Peggy Setiawan sebelumnya. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fida Alatas langsung dari Polda Jawa Barat.